Haleluya. Salam damai sejahtera Tuhan buat kita semuanya. Bertemu kembali dengan saya selaku hamba Tuhan ingin menyampaikan kabar baik bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan selaku orang yang percaya di masa-masa yang sulit sekarang ini. Saudaraku, ada orang mengatakan hal yang terpenting dalam hidupnya adalah otak. Ada sebagian orang mengatakan dalam hidupnya yang terpenting adalah tubuh ini. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara semuanya, yang terpenting dalam hidup ini adalah hati. Kata hati adalah salah satu kata yang paling sering dipergunakan dalam Alkitab. Kurang lebih ada muncul 876 kali Alkitab angkat. Maka saat hari ini dalam kesempatan walaupun kita tidak ada ibadah di gereja Tuhan karena kondisi yang masih kita dengar berita tentang virus corona, tapi mari saudaraku, firman Allah tetap saudara dengarkan pada saat ini. Saudaraku yang terkasih, berbicara tentang hati, Alkitab mencatat di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35 berkata, dari buahnya lah pohon itu dikenal. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau hari-hari ini orang-orang Kristen, orang-orang percaya ada masih dalam situasi terbatas untuk dapat datang dalam rumah Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara bahwa kebenaran harus tetap disuarakan dan setiap orang percaya berhak dan wajib terima suara Tuhan. Kalau hari ini kita memiliki hati yang sedang goyah, memiliki hati yang sedang goncang oleh karena berita sana sini yang menggoncangkan kehidupan manusia. Tapi saya mau katakan hari ini, kiranya lewat kebenaran firman Allah yang saya sampaikan, kita memiliki hati yang kuat, hati yang luar biasa, hati yang mantap. Dari buahnya lah pohon itu dikenal. Ada orang mengatakan, saya orang Kristen Pak. Dari buahnya lah orang itu dikenal. Karena apa yang diucapkan seseorang lewat mulutnya itu berasal dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaannya. Dan orang yang jahat mengeluarkan yang jahat pula dari perbendaharaan hidupnya, hatinya. Di dalam Matius pasal 7 ayat 16 ayat 18 mengatakan, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin dari pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Buah selalu merupakan hasil daripada pohon. Tidak ada buah yang dihasilkan tanpa adanya pohon, dan buah yang dihasilkan tidak mungkin berbeda dari pohon yang menghasilkannya. Allah menggunakan kiasan ini untuk mengatakan kepada kita apa yang dihasilkan orang adalah hasil atau cerminan dari apa yang ada di dalam hatinya. Hati yang baik menghasilkan buah yang baik, dan hati yang jahat menghasilkan buah yang jahat pula. Sebagaimana Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 mengatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, dari hati terpancar kehidupan, yaitu hasil atau buah yang kita hasilkan dari kehidupan kita. Oleh karena itu hati dan apa yang ada di dalamnya menentukan buah seperti apa yang dihasilkan. Saudaraku, pada hari ini kalau kita merasakan dengan keadaan sekarang ini, ada banyak orang mengeluhkan
tentang kesulitan, tentang ketidaknyamanan ada dalam hal-hal yang sangat menyulitkan hidup kita. Tapi mari saudaraku, saya katakan pada saat ini, beberapa hal orang mengatakan bahwa keadaan sekarang ini sedang mempengaruhi hati hidup mereka, sehingga ada dalam tekanan demi tekanan. Tetapi kalau kita belajar dari firman Allah, Daud pun mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Saudaraku, setelah memahami antara buah yang dihasilkan dalam hidup manusia, itu tergantung dari apa yang ada pada hati kita. Dan anggap saja kita semua menghasilkan buah yang baik, maka kita perlu belajar bagaimana agar kita dapat memiliki perbendaharaan yang baik dalam menghasilkan buah yang baik. Untuk melihatnya saudaraku, dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-20, Alkitab berkata, hei anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Bapa memanggil kita untuk memperhatikan perkataannya, yaitu firman-Nya, mengarahkan telinga kita kepada ucapannya, dan menyimpan perkataannya itu di lubuk hati kita. Saudaraku, sebelumnya apa yang ada di dalam hati kita menentukan buah seperti apa yang akan kita hasilkan. Hal yang sama berlaku dengan firman Allah. Perkataan Tuhan akan menghasilkan buah apabila disimpan dalam hati kehidupan kita. Buah seperti apa yang akan dihasilkan? Dalam ayat yang ke-21 dalam Amsal pasal 4, simpanlah itu. Apa yang perlu kita simpan dalam hati kita, yaitu firman Allah. Karena itulah yang akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Firman Allah yang disimpan dalam hati adalah kehidupan dan kesembuhan. Saudaraku, kalau sebagai manusia sekarang ini, bahkan dunia sedang digoncangkan dengan berita virus corona yang sangat mencengkam. Tetapi hari ini firman Allah mengatakan, simpan firman Allah dalam hidupmu. Simpan firman Allah dalam lubuk hatimu. Karena itulah yang akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan. Saya garis bawahi, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudaraku, Matius pasal 4 ayat 4 mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup kita bukan tergantung apa yang kita miliki, seberapa banyak harta yang kita punya, seberapa luas tanah yang kita miliki, tapi manusia hidup ditentukan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak mungkin manusia dapat hidup tanpa firman Allah. Namun agar dapat menghasilkan buah dari firman Allah, manusia harus menyimpan itu dalam hatinya. Maka ada banyak kesaksian bagi orang-orang yang percaya. Hidupnya dahulu adalah orang-orang yang dalam keterpurukan, tapi mereka tetap kokoh di dalam Tuhan. Mereka tetap mampu belajar menghadapi setiap masalah dalam hidupnya, dan mereka terus ada di dalam kebenaran demi kebenaran, itu firman Allah. Dan itu mereka simpan dalam loh hati mereka, sehingga mereka terus memiliki kekuatan hidup dalam berbagai masalah yang mereka hadapi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Allah yang didengar dan disimpan dalam hati yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Saya tegaskan dalam seluruh hidup jemaat Tuhan, miliki hati yang baik yang dilandaskan dengan kebenaran firman Allah, maka apapun yang kita lakukan akan membuahkan sesuatu yang baik. Saudaraku, Allah tertarik dengan hati kita. Allah tidak tertarik dengan apa yang kita punya, karena Allah itu luar biasa. Allah yang punya segala-galanya, Dia yang menciptakan dunia dan seisinya. Oleh sebab itu saudaraku, Allah tertarik dengan hati.
Saya teringat dalam Alkitab, dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Berbunyi demikian, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudaraku, Allah melihat hati. Ia tidak peduli dengan penampilan luar kita. Apa yang kelihatannya saja baik, atau mungkin penampilannya kelihatannya saleh. Orang-orang Farisi seperti itu. Di luar mereka kelihatan saleh, tapi di dalam mereka munafik, muka nabi tapi pikiran iblis. Saudaraku yang terkasih, kiranya firman Allah yang saya katakan pada saat ini memberikan satu pengertian yang dalam. Mungkin saat ini saya pastikan kepada saudara bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara, karena saudara tahu bahwa kebenaran yang saudara dengar hari ini adalah terus, walaupun keadaan membatasi saudara untuk bertemu Tuhan di rumahnya Tuhan, tetapi hari ini saudara dapat mendengar firman Allah bahwa tempat terindah dari firman itu adalah hatimu. Hatimu, tidak ada yang lain. Karena jelas dalam kitab Samuel ini Allah bukan melihat apa yang dilihat manusia, tapi Allah melihat hatimu. Dalam Lukas pasal 16 ayat 15, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Allah mengetahui hatimu. Allah melihat hati. Jadi saudaraku, jelas baik dalam Amsal pasal 23 26, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengan keadaan sekarang ini, kita tetap berdoa, kita tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun ada orang mengatakan ini satu kutukan, ada orang mengatakan satu itulah, apapun saudaraku, saya angkat dalam firman Allah Ulangan pasal 10 ayat 12. Maka sekarang, hei orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudaraku, betapa payahnya manusia begitu menghadapi masa yang mudah, keadaan yang nyaman, tidak ada tekanan, segala sesuatu aktivitas dilakukan dengan lancar. Saya sebagai hamba Tuhan sering melihat ada banyak gereja yang dibiarkan bangku-bangku terlihat kosong. Ada orang tidak menggubris, ya kalau saya punya waktu boleh ibadah, kalau saya tidak ada waktu saya tidak bisa ibadah. Ya, lebih penting menghasilkan materi, toh umur saya masih panjang. Saudaraku, saya mau ingatkan, Tuhan melihat hati dan jiwamu. Dia dalam firman-Nya, Dia akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia minta kepada kita beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saudaraku, saya katakan, mungkin sehabis virus corona ini tidak ada lagi, saya mau katakan kepada kita semua, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Jadikan rumah Tuhan segala-galanya. Jadikan gerejamu adalah tempat engkau berlindung, bernaung, menaruh pengharapan, pengandalan kepada Tuhan. Saudaraku, ada beberapa banyak mereka yang gelisah, mereka yang mengalami satu hal yang mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Saat ini mereka ingin beribadah di gereja, saat ini mereka ingin ibadah di rumah Tuhan. Tapi saya mau katakan, apakah itu karena corona? Hari yang lalu mungkin saudaraku, pintu gereja terbuka, ibadah punya jadwal schedule di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Apakah engkau mencari Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan? Alkitab catat, carilah Tuhan
selagi berkenan ditemui. Saya katakan kepada seluruh jemaat Tuhan, seluruh umat-umat Tuhan, mari saudaraku, kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan waktu, mari minta hiduplah takut akan Tuhan, bukan karena corona, bukan karena musibah, bukan karena wabah saudaraku, bukan karena penyakit yang melanda, tetapi memang engkau menunjukkan takutmu kepada Tuhan dan ibadahmu kepada Tuhan, yaitu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Saudaraku, dalam Ulangan pasal 4 ayat 29, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Dia akan menjawab setiap masalah kita. Saudaraku, apa masalah saudara sekalian hari-hari ini? Sebagai hamba Tuhan, saya patut mengingatkan kita semua, milikilah hati yang takut akan Tuhan. Biarlah hatimu diisi dengan firman yang ada. Pakailah gerejanya Tuhan, rumahnya Tuhan yang sudah Tuhan bangun dengan baik lewat tangan-tangan yang mengasihi. Uluran dan perhatian, kepedulian, empati daripada Bapak Ibu semuanya. Dengan berakhirnya sudah apa yang terjadi di Indonesia, masalah virus corona, kita mau ke rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau ke gereja beribadah sebelum ibadah itu dibatasi, sebelum ibadah ditiadakan, apapun nanti masalah yang akan datang. Tapi mari pergunakan waktumu sebaik-baiknya, karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Pakai waktumu dengan baik saudaraku. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Lagi-lagi muncul, bila kita menanyakan Tuhan, menghadapi persoalan yang besar, maka aku akan menjawab engkau. Bila engkau menanyakan itu semua, bila engkau datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudaraku yang terkasih, kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Berbalik kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita kembali kepada Tuhan. Alkitab katakan, koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan. Ada orang mungkin di tengah ketakutan dia mengoyakkan pakaiannya. Dia seolah-olah menjual hartanya. Dia melakukan apapun atas nama Tuhan. Tapi saudara, saya pastikan Tuhan melihat hatimu. Dengan hatimu itulah engkau dapat bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab setiap persoalan dan masalah saudara. Mari saudaraku, bila nanti ibadah di gereja sudah kembali normal, itu satu bentuk kemurahan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua. Katakan amin. Dan saudaraku, saudara perlu bersuka cita. Tapi saya mau katakan dengan tegas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap hatimu. Singkirkan kepura-puraan. Kalau kita mencari Tuhan, kita ingin beribadah, kita ingin memuji Tuhan, tapi karena corona saudaraku, COVID-19 ini, Tuhan tahu apa yang saudara katakan itu. Tuhan melihat hatimu. Tapi mari, di tempat penggembalaan saya ini, saya mau katakan kepada seluruh jemaat, dimanapun engkau berada, baik yang ada di kota, luar pulau, sampai luar negeri, saya mau katakan, tetap beribadah kepada Tuhan dengan sungguh dan setia. Saudara, bagaimana tahunya arti pentingnya ibadah di gereja Tuhan? Begitu ada diumumkan untuk sementara waktu, selagi masih ada virus corona, maka orang-orang Kristen beribadah di rumah saja. Ada banyak mereka yang menangis, ada banyak mereka yang meraung,
Ada banyak mereka yang meratap, mereka rindu rumah Tuhan, mereka rindu pelayanan, mereka rindu memuji Tuhan. Saudaraku, saya bisa merasakan itu. Oleh sebab itu, jemaat yang saya kasih, berbaliklah kepada Tuhan. Amsal pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Hai anakku, jangan engkau melupakan ajaranku, biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya memilih ayat-ayat di atas karena sangat jelas, saudaraku, mengenai mengapa Tuhan rindu umat-umat kesayangan Tuhan datang kepada Dia dengan segenap hati. Dengan segenap hati kita. Ia ingin agar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mencarinya dengan segenap hati, melayaninya dengan segenap hati, mempercayainya dengan segenap hati, berbaliklah kepadanya dengan segenap hati. Sebagai ayat terakhir, saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, 2 Tawarik pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 katakan, Allah yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu, yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Kiranya saudaraku, kebenaran firman Allah pada kesempatan yang luar biasa ini, Allah masih memberikan umur panjang bagi kita semuanya. Allah melalukan penyakit, virus dari hidup orang-orang yang terus percaya dengan segenap hati. Mari saudaraku, mulai dari engkau mendengarkan firman yang saya sampaikan, pakailah gereja Tuhan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Tuhan. Cintailah Tuhan dengan hatimu, layani Tuhan dengan hatimu, percayalah engkau dengan segenap hatimu. Kiranya saat kesempatan ini saya berdoa buat seluruh yang mendengarkan firman Allah yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan melindungi saudara. Tuhan melindungi dengan kuasa-Nya. Tuhan mengasihi saudara dimanapun saudara berada. Baik di tempat penggembalaan saya, baik anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini yang telah menyebarluaskan, maka mereka mendengar dan saat ini kita kembali berseru, Tuhan ampuni dalam hidupku. Aku mau beribadah kepadamu dengan segenap hati. Kesempatan Tuhan masih berikan dalam hidup kita semuanya untuk beribadah di rumah Tuhan. Biarlah saudaraku yang terkasih, mewabahnya virus corona di negeri kita Indonesia tercinta, biarlah berakhir. Doa orang benar besar kuasanya. Terus berdoalah, terus dengar firman Allah, baca firman Allah, maka kekuatan yang baru, hati yang baru akan diberikan oleh Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman Allah. Saya mengasihi saudara semuanya. Kiranya di lain kesempatan kita sama-sama bisa beribadah di rumah Tuhan dan dapat memuliakan Tuhan. Kita belajar dari pengalaman, kita belajar dari keadaan yang lalu. Biarlah itu semuanya kita datang di bawah kaki Tuhan. Kita serahkan hidup ini kepada Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa melindungi kita semuanya. Dilepaskan dari virus corona ini. Kuasa maut pun Tuhan singkirkan, karena firman-Nya telah menjanjikan kepada kita, kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Dia akan memberikan umur panjang dan sejahtera. Amin.